Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan ya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, teman-teman. Aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius pekan ini. Fokus konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow, aku punya The Fool ya. The Fool muncul hadir sebagai energi kartu pembuka. Berbicara tentang masalah peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius ya. Jadi, ini energi kamu untuk edisi hari Minggu ya, tanggal 19 April tahun 2026. Nah, The Fool, kartu yang melambangkan, menggambarkan tentang sebuah titik balik, transisi kehidupan baru, awal kehidupan baru. Ya, sepertinya kamu akan mulai terlepas perlahan demi perlahan dari masalah-masalah kehidupan yang selama ini membelenggu kehidupan kamu. Ya, masalah-masalah berat, rumit, menyakitkan, kekecewaan, penuh dengan kegagalan, ya semacam itu. Oke. Jadi berarti memang terlihat nyata deh bagaimana semesta mungkin mulai menjawab satu demi satu doa-doa besarmu, satu demi satu doa-doa rahasiamu. Nah, tentu ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi semua teman-teman Aquarius. Ya, karena mungkin selama ini harapan kamu, keinginan kamu, ya siapa sih yang nggak ingin bahagia ya? Siapa sih yang nggak ingin sukses? Siapa sih yang nggak ingin kaya raya? Tentu semua pasti memiliki tujuan yang sama. Ya, hanya saja mungkin jalannya berbeda, hanya saja mungkin waktunya juga berbeda. Tetapi kalau melihat dari energi kartu pertama ini, teman-teman, ini membuktikan tentang bagaimana perjuangan yang mungkin tidak sia-sia pada akhirnya. Pengorbanan, kerja keras kamu, dan yang penting doa-doa itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, teman-teman, di sini aku punya Four of Pentacles. Aku punya 4 koin. 4 koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini, oke, tidak dapat aku pungkiri loh. Kartu ini menunjukkan, menggambarkan, dan melambangkan tentang bagaimana ya, kamu akan mendapatkan, merasakan sesuatu hal yang mungkin selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Contoh ketika kamu berharap, ya kan, dalam keterburukan hidupmu, ya kamu bisa merasakan stabilitas gitu loh. Ya kan, kamu bisa bangkit, ya kan. Nah, itu sudah lebih dari cukup. Ternyata apa yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ini membuktikan segala sesuatunya. Ternyata keajaiban itu nyata, teman-teman. Ya, semesta selalu punya rencana yang tidak pernah kamu ketahui. Dan ini adalah cara-cara semesta untuk mengangkat derajat seseorang. Dan semua teman-teman Aquarius di sini ada kelimpahan, ya, banjir keberuntungan, pencapaian. Nah, oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya desan, teman-teman. Wow, desan muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Nah, dengan kata lain bisa aku katakan bahwasanya doamu meledak kali ini, teman-teman. Ya, doa-doa besarmu itu meledak. Jadi ketika kita berbicara tentang doamu yang meledak, jelas
Ini membuktikan tanda nyata bahwa semesta sedang berpihak padamu. Ya, dan bahkan semesta sedang ikut campur tangan dalam kehidupan kamu, membenahi, menata ulang, menyusun ulang kehidupan yang selama ini teman-teman mungkin cukup menyakitkan. Ya, jadi kamu akan terlepas dari sebuah ujian dan persiapkan dengan segala kemungkinan, karena memang pada fase ini yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ini berkaitan tentang mimpi-mimpi besar yang selama ini ingin kamu wujudkan. Kun fayakun, ya, entah dalam karir, dalam urusan asmara, kesehatan, dan lain-lain, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat ya kondisi rezeki atau keuangan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Bagaimana kondisi rezeki ataupun keuangan teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Oke, dan aku punya Six of Wands. Aku punya 6 tongkat di sini. 9 tongkat, mohon maaf. Nine of Wands ya. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi kartu pembuka, teman-teman. Berbicara tentang masalah rezeki atau keuangan ya. Nah, jadi kartu pertama ini menunjukkan dan menggambarkan teman-teman waspada, hati-hati. Banyak energi-energi toksik yang sedang memantau. Ya, ada energi toksik yang sedang memantau. Dan energi ini terlihat kok bagaimana mungkin upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menjatuhkan, mengganggu, mengusik, dan bahkan mungkin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Mungkin dengan magicnya, dengan guna-gunanya, ya kan, fitnahnya, adu dombanya. Oke, jadi memang kalau orang yang sudah tidak senang, tidak suka, orang-orang yang sudah iri, dengki, pasti mereka akan melakukan berbagai macam cara, teman-teman, apapun. Nah, jadi ini aku maksud, kamu wajib hati-hati dan waspada. Nah, biasanya ya, ketika mereka itu mengganggu kehidupan kamu, berarti memang kondisi kehidupan kamu nih, rezeki kamu tuh mungkin saja memang lebih baik daripada mereka loh, teman-teman. Ya, kenapa aku katakan demikian? Nah, di sini aku punya Knight of Pentacles. Aku punya kesatria koin, teman-teman. Kesatria koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Kalau melihat dari kartu kedua ini memang tidak dapat aku pungkiri, ya. Jadi rezeki ataupun keuangan teman-teman Aquarius dalam pekan ini itu memang sedang mengalami adanya perubahan, peningkatan, dan bahkan kemajuan yang cukup signifikan. Ya. Jadi dengan kata lain, ya karena kebangkitan kamu inilah, rezeki keuangan kamu yang lagi bagus inilah, teman-teman, ya membuat mungkin beberapa energi di sekitar kamu tuh tidak senang, teman-teman. Ya wajar sih memang, ya kan, gitu loh ya. Jadi ketika kehidupan kamu bangkit, ya kan, ketika kehidupan kamu tuh mulai lancar, ya ada sajalah orang-orang yang tidak ingin kalau melihat kehidupan kamu itu semakin membaik, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Emperor. Ya, tetapi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah cemas terhadap apapun yang mungkin ingin dilakukan oleh seseorang yang ya notabene itu benci dengan kehidupan kamu. Energimu terjaga, terlindungi, ya, dan malah apapun yang mungkin mereka ingin lakukan terhadap kehidupan kamu akan berbalik dengan cara-cara yang tidak kamu duga. Nah, berbalik mungkin maksudnya adalah mereka ingin menutup jalan rezekimu, tapi mungkin saja rezeki mereka sendiri nanti yang bakal tertutup. Ya, semakin banyak orang yang membenci, iri, dan dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, kalau usah dipikirkan. Selagi energimu terjaga, terlindungi, tetaplah fokus terhadap tujuan dalam hidupmu. Maka kun fayakun ke depan, insya Allah rezeki dan keuangan kamu akan terus meningkat dan meningkat. Amin, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Six of Swords, ada Seven of Swords, dan aku punya Justice. Untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, mohon maaf, aku merasakan beberapa tarikan energi kehidupan rumah tangga kamu berada dalam situasi yang lagi sulit, ya kan, berada dalam situasi yang mungkin juga lagi berat, teman-teman. Masalahnya, ya kan, masalah yang terjadi itu begitu banyak.
Oke, mungkin salah satunya mungkin bisa jadi tentang masalah keuangan, kemudian mungkin tentang masalah pengkhianatan, ya, ataupun orang-orang yang iri dengki ingin memisahkan rumah tanggamu, nah gitu, ya. Nah tenang, gak usah khawatir. Kenapa aku punya Justice? Justice muncul hadir sebagai energi kartu penutup, teman-teman. Kartu ini menggambarkan, melambangkan tentang stabilitas, ya, keseimbangan dan keadilan besar-besaran untukmu. Jadi, masalah apapun yang mungkin selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kamu, kun fayakun, keajaiban akan terjadi dan semua yang menjadi masalah dalam rumah tanggamu akan segera, ya, teman-teman, berakhir dengan cara-cara yang mengejutkan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya The Hierophant, ada The Wheel, dan aku punya Queen of Cups. Wow. Untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran, ya. Oke, melihat tentang bagaimana hubungan asmara ataupun berpacaran kamu di sini, teman-teman. Ya, ini menjadi bukti tanda nyata kok. Apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, kamu perjuangkan dan kamu korbankan, teman-teman, ya tidak ada yang sia-sia. Ya, semesta menjawab harapan dan doa-doa. Dan ya mungkin rencana-rencana besar yang selama ini sudah kalian susun. Oke, yang paling penting adalah bagaimana cara kalian untuk sama-sama menjaga sebuah komitmen dan kepercayaan satu dengan yang lain. Karena biasanya memang hubungan yang akan ke arah yang lebih serius, ya tentu akan begitu banyak tantangannya, teman-teman. Ya, tapi tenang, gak usah khawatir. Ya, semoga ini bisa menjadi penguat, ya, ketika mungkin hubungan kalian benar-benar bisa ke arah yang lebih serius, ya. Jadi ketika sudah terbiasa menghadapi sebuah masalah, maka ya ke depan apapun yang terjadi, ya semua akan bisa kalian lewati dengan lebih baik, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang jomblo dan single, ya. Aku punya Four of Cups, Two of Wands, dan aku punya The Hanged Man. Untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo dan single, ya, masih menunggu dan sabar, ya. Jadi kalau melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu, apakah ada potensi peluang akan menemukan energi baru? Ya pastinya, teman-teman, ya nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Aku merasakan apa yang mungkin selama ini kamu apa ya, ingin kamu tuju, ingin kamu tunggu, dan ingin kamu harapkan, ya. Tentu harapannya adalah menemukan jodoh yang terbaik. Intinya jangan pernah untuk menyerah, ya teman-teman, dan jangan pernah merasa kamu tidak layak dan tidak pantas bahagia. Ya, ketika kamu merasa yakin dengan rencana-rencana semesta Tuhan yang baik, maka kun fayakun, tidak lama lagi apa yang kamu inginkan pasti akan terjadi, teman-teman. Oke, next, poin terakhir, kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 4 pedang, 4 tongkat, dan aku punya 6 koin. Oke, untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang, ini waktunya untuk move on. Ini waktunya berani membuka hati, membuka jalan baru, teman-teman. Ya, ketika kamu sedang dekat dengan seseorang dan mungkin masih merasakan sebuah keraguan, maka mungkin ini adalah jawaban, ya, jawaban dari keraguan kamu. Dia sosok orang yang sangat berkomitmen dan bahkan sosok orang yang terlihat, teman-teman, ya, akan apa ya, memberikan sebuah bentuk kenyamanan sih dan kebahagiaan untukmu. Amin ya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. Oke, aku punya tanggal 30, 13, 8. Oke, tanggal 9, tanggal 28, tanggal 4, tanggal 12, tanggal 26,
tanggal 2, tanggal 7, tanggal 5, dan tanggal 22. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.